ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ini sedikit panjang. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 dengan tema perikop Pentakosta. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kriti dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pentakosta ini lahirnya gereja. Gereja lahir di 33 Masehi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati, dan itu lahirnya gereja. Kata Pentakosta, penta berarti hari ke-50 sesudah Yesus terangkat ke sorga. Nah, itu DP nama Pentakosta, lahirnya gereja. Jadi kalau orang berbicara Pentakosta, kekristenan waktu itu tidak sama dengan orang. Karena gereja yang dulu namanya gereja mula-mula tidak sama dengan orang ini, Protestan. Karena mereka itu, dorang hidup, aduh enak orang sini. Boleh kumpul begini, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena waktu itu memang ada gesekan-gesekan antara agama, ini Kristen ini agama baru. Sebelum disebut Kristen, di Antioquia, gereja mula-mula ada di Antioquia. Di situ terbentuk namanya Kristen. Asal kata Kristos. Artinya pengikut-pengikut Yesus Kristus. Orang mesti tahu, ada bedanya Nasrani, ada bedanya Kristen. Coba kita lihat di YouTube, orang bilang, oh kita orang Nasrani, oh Kristen, loh salah. Nasrani asal kata apa? Kalau Islam bilang Nasaro. Nasrani asal kata Nazaret. Yesus lahir di Nazaret. Yesus dari Nazaret. Bukan Yesus lahir dari Nazaret. Yesus lahir di Bethlehem, di Yudea. Yudea itu wilayah Samaria, cuma mau tes. Jadi Yesus dari Nazaret, asal kata Nasaro. Pak Ronald dari Nazaret bukan, kita dari Manado. Pak Ronald Kristen, ya benar, karena saya itu adalah bagian daripada kekristenan. Lahirnya gereja ini, bagaimana kesian ini 12 rasul ini berjuang. Ketika dorang Tuhan sudah ada, Yesus sudah terangkat ke surga. Aduh, apakah dorang mau baking? Dorang ini diburu. Kekristenan waktu itu dorang mau ibadah dan kali coba sembunyi-sembunyi. Berani dapat tahu, langsung ditangkap. Bahkan ada diseret, dapat toki dengan palang. Bahkan kalau orang mau baca ceritain 12 rasul ini sampai orang mati. Nah, baca cerita tentang kisah para rasul. Kisah para rasul ini ditulis oleh rasul. Lanjutan daripada Lukas itu, Injil Lukas adalah kisah para rasul. Pendeta, siapa pendeta bilang Lukas yang tulis? Coba. Lukas 1 ayat 1. Coba buka. Jadi ada kesamaan. Supaya orang dapat sedikit teologi ya.
Karena banyak orang cuma khotbah berdasarkan Alkitab, tahu sejarah. Lukas 1 ayat 1, coba siapa sudah apa? Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun siap-siap Kisah Para Rasul 1 ayat 1. suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1. So lihat ada kata Theophilus itu toh. So Kisah Para Rasul 1 ayat 1 supaya orang lebih memperkaya trompet teologi ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, sama toh? Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini terakhir. Ya, jadi penulisan kitab Kisah Para Rasul ini lanjutan daripada Injil Lukas. Yang menulis adalah siapa? Lukas, Rasul Lukas. Rasul Lukas di antara 12 murid ini, dia adalah satu tabib. Kalau orang istilah, dia adalah dokter daripada 12 rasul. Di sini kenapa Rasul Lukas ini mencatat tentang Theophilus itu? Karena waktu itu ada ajaran sesat. Ajaran seperti Kristen bukan Kristen. Karena mereka menceritakan tentang Yesus yang lain, Injil yang lain yang sudah bertentangan dengan ajaran kekristenan waktu itu. Sehingga gereja mula-mula ini dorang mendobrak itu ajaran-ajaran yang ada. Nah sekarang kalau orang baca cerita ini, orang baca-baca terus ini berbicara tentang apa? Kuasa daripada kuasa Tuhan. Sampai dorang mengalami apa? Coba orang baca di ayat 6. Di ayat 6 dikatakan, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Berarti ini berbicara tentang bahasa apa? Bahasa roh. Sekarang mau tanya ya, lebih enak tanya begini supaya orang pahami daripada kita khotbah orang tidak mengerti. Nah sekarang yang terjadi ini, kira-kira bahasa roh itu bahasa yang dimengerti atau tidak dimengerti? Tidak dimengerti. Ada yang bilang yang mengerti? Yang mengerti baik yang mengalami. Nggak apa-apa, lebih enak begini karena talian so mengantuk. Coba orang buka di 1 Korintus 14 ayat 9. Tidak dimengerti itu bahasa roh. Setuju? Setuju? Coba. Ini bukan pastor bilang ya. 1 Korintus 14 ayat 9. Saya kuat. 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakannya kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Tanya, dimengerti atau mengerti? Dimengerti. Ini kan kita mau tanya. Kan katanya dimengerti. Kalau bahasa roh hanya berbicara dengan Tuhan. Nah apa-apa, orang sedikit diskusi daripada mau mengantuk, mau khotbah begini, akhirnya mau mengantuk. Bagaimana Ibu? Nah apa-apa. Kalau bahasa roh itu berjumpa dengan Tuhan, berbahasa. Ibu, gimana? Coba. Orang lihat ayat supaya ini menurut kita ya, kita pakai Alkitab. Coba orang lihat ayat 2. Korintus 14 ayat 2. Ayat 2. Pelan-pelan ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Roh besar atau kecil tulisan? Kecil. Berarti roh manusia atau roh Tuhan? Roh manusia. Banyak orang so bilang, oh ini dari Tuhan. Roh manusia atau Tuhan? Roh besar atau kecil? Roh manusia. Kecil. Kau terus lanjut. Terutama karunia untuk roh, bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Apa? Tidak berkata. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Coba lanjut. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh besar, berarti roh Tuhan, mengucapkan hal-hal yang rahasia, berarti cuma dia dengan Tuhan. Benar, Ibu Gembala bilang. Cuma bilang
Ya ternyata kau tidak dimengerti. Coba orang kembali ulang di Kisah Para Rasul 2 tadi. Supaya orang jangan salah-salah. Ada hamba Tuhan malontok semua ini bahas pengertian teologi ini. Coba baca ulang di Kisah Para Rasul yang tadi 2 ayat 7. Mereka semua tercengang Dokter begini. Ya paling ini terus. dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Stop. Dorang tak cengang dulu ya. Bukankah dorang itu orang Koha? Ini contoh ya. Siapa dia ini orang Koha? Dia orang Koha. Dorang ini beda bahasa ya. Beda ya. Berarti dorang nggak mungkin kan bahasa Mars kong mau ada di situ. Berarti orang dia. Coba ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Kiapa torong pe bahasa nggak su tahu? Nggak orang Koha. Kiapa kita orang Tomohon nggak soba bahasa Tomohon? Berarti itu yang pengertian tadi bahasa yang dimengerti. Mari yang ini orang ini yang pakai ini nggak paham nih kiapa taso bahasa itu. Ya, Paham? paham. Nah terus lanjut. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia. Nah itu, jadi jangan sampai orang Kristen orang nggak mengerti, mau menjelaskan itu. Oh ini bahasa ini kok semua mengerti. Berarti kalau nggak pakai bahasa yang nggak, apa ini nggak bicara? Ya. Oh, kita nggak mau singgung dogma ya, orang bercerita firman. Jadi itu jangan sampai orang salah. Nah sekarang contoh bahasa roh. Contoh ada di perjanjian lama, bukan cuma perjanjian baru. Coba ibu bilangan 22 ayat 25. Supaya ini kasih contoh, supaya orang mengerti. Bahasa roh kan bahasa yang tidak dimengerti toh. Kaki-kaki ya pernah bicara. Sama dengan kita khotbah. Kita ada persiapkan khotbah ini. Kaki-kaki kita cuma sedia 1 ayat, kaki 10 ayat pergi. Ini contoh. Coba bilangan 22 ayat 26. Ayat 25 dulu. Siapa kasih kuat-kuat. Bilangan 22 ayat 25. Ini tamu contoh tuh bahasa roh. Ini nggak akan mau dapat di teologi apa kena. Nah coba. bilangan berapa Bapak? 22 ayat 25. Dari 25 dulu Bilangan 25. Ah. Ketika keledai itu melihat malaikat, ketika keledai itu dia tuh malaikat Tuhan, terus ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Ditekankan itu Bileam pe kaki sampai terhimpit ke tembok, terus Maka ia memukulnya. dia pukul ke keledai. Cuma gara-gara keledai dia malaikat. Ayat 26. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah dia pada suatu tempat yang sempit, yang terus? tidak ada jalan untuk menyimpan ke kanan atau ke kiri. 27. Melihat malaikat Tuhan, menieraplah keledai itu dengan ini keledai dia tuh malaikat Tuhan. Dia langsung Dia langsung badudu. Terus dengan Bileam masih ada di atasnya. Jadi keledai ini badudu, Bileam masih di atas keledai. Terus maka bangkitlah amarah Bileam. Bileam bangkit ya. Karena ini suruh jalan ada dulu terus. Lalu dipukulnya lah keledai. Dia pukul tuh keledai. Mana ini kurang ajar. Terus dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut ketika itu Tuhan buka itu mulut ke keledai. Bukan kedelai, keledai. Oh ya, terus. Sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan? Keledai enggak coba perhatikan ini salah satu contoh bahasa roh. Ya. Gara-gara ini keledai kesan enggak? Dia mana kok ini keledai ini mau tahu tuh bahasa manusia? Cuma gara-gara dia melihat malaikat Tuhan karena Bileam ini menyimpang daripada jalan Tuhan sampai ini malaikat Tuhan buka DP mulu. Kaget-kaget dia bilang apa? Apakah yang kau lakukan padamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Bileam, kenapa nggak pukul pak kita? Kita nggak masalah. Kau terus 29. Jawab Bileam kepada keledai itu. Ini Bileam nggak sadar. Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Ngana ini, tahu-tahu suruh bajalan ngana pi batiara. Kalau nyana ngana so potong, so jadi makanan. Ini contoh.
No, keledai itu mengerti enggak? Tidak. Nyanda mengerti toh? Coba ulang orang lihat. Jadi jangan sampai orang-orang Kristen salah arti. Karena kan banyak hamba-hamba Tuhan salah mengerti DP ayat ini. Coba kembali pengertian tadi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh manusia, kita bicara dalam, tapi bahasa yang ada di dalam, tapi roh. Tidak berkata-kata kepada manusia, tidak bicara apa? Manusia. Tetapi karena Allah, karena Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa. Enter keledai bilang, ya apa kita boleh pakai bahasa manusia? Kong bilang dia begini, ya pengen so pakai kita pe bahasa. Mar orang gua cerita. Mar keledai nak sadar, orang gua so cerita. Keledai binatang, kakek-kakek so pakai bahasa manusia itu salah satu contoh. Kembali tadi ayat 9 supaya orang pahami ini ayat ini. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh kecil ini bukan roh Tuhan. Ada orang ngeroh. So tahu tuh ngeroh? Ngeroh. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini kan roh manusia, bukan roh Tuhan. Oh, roh Tuhan kok ada bicara? Tunggu dulu. Lihat dulu konteks. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh manusia. Jika kamu mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Apa yang bicara ini? Tak paham, tak mengerti. Kemudian ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3 supaya orang pahami. Konteks sudah terlalu jauh-jauh supaya orang mengerti. Ayat 3 apa dikatakan? 1 Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3. Apa? Dia bilang? Tetapi siapa yang bernubuat? Ini yang orang banyak bernubuat. Apa dia bilang? Ia berkata-kata. Dia cuma bicara pak manusia bukan pak Tuhan. Orang tidak melampaui Tuhan. Terus dia cuma membangun apa? Ia membangun, menasehati dan menghibur. Karena nubuatan ada nubuatan yang dihasilkan oleh manusia. So pernah tahu itu? Kita pakai ayat kita tidak pakai menurut Pak Ronald Ada nubuatan buatan manusia. So pernah baca? 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Tak kasih ini supaya tidak mengantuk. Sadiki semua tutup karena sudah terlalu panjang. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Coba. Yang terutama harus kamu ketahui. Rasul Petrus yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci. Itu nubuatan-nubuatan yang ada tertulis di sini, terus apa? Boleh ditafsir. Jangan ngana tafsir. Menurut kehendak. Menurut kehendak otak. Ya. Ini sokarasi ini tanda bilang. Terus? Sebab tidak pernah nyanda ada. Ini Rasul Petrus, ini yang Petrus bilang nyanda ada apa? Oleh kehendak manusia. Nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia. Bukan ngana otak. Nyanda ada. Terus? Tetapi oleh dorongan. Karena oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah atau? Nama Allah. Allah. Bukan atas nama ente. Banyak orang salah. Oh, kita kuat ini. Coba orang lihat 1 Korintus 14 ayat 22. Supaya orang lebih enak bahwa begini supaya orang baca nak mengantuk. Habis itu semua tutup orang. 1 Korintus 14 ayat 22. Supaya orang tahu, jangan orang cuma banyak hamba Tuhan dia bawa sudah tren-tren. Amin Jo. 1 Korintus 14 ayat 22. Ini dari terjemahan asli. Kalau mau suka baca, ada bahasa Ibrani dan Yunani. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? 1 Korintus 14 ayat 22. 22. 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh. Tunggu, stop. Karunia bahasa roh besar atau kecil? Kecil. Berarti roh manusia. Terus lanjut. Adalah tanda. Terus? Bukan untuk orang yang beriman. Bukan orang beriman. Sekarang kan orang tak putar, orang beriman. Bukan orang beriman. Lanjut. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat. Ini bernubuat. Bukan untuk orang yang tidak beriman. Tetapi untuk orang yang beriman. Beriman, asal-asal, banyak asal. Baru masuk gereja, kita solia.
awan putih menyelimuti. Ini contoh yang minta maaf ya, ini cuma contoh. Tiba-tiba dari langit mengatakan, "Entau habis pagate. Entau habis pukul orang." Baru cubit anak, ngana. Dengar Pak Mama ini, habis itu langsung di muka kita bernubuat. Hati-hati, ini orang enggak begini. Kita enggak mau menyinggung, cuma mengikuti ajaran firman. Jangan sampai orang sendiri salah. Coba baca 1 Timotius 4 ayat 16. Ini bukan Pastor Ronald bilang. Coba 1 Timotius 14 ayat 6. 4 ayat 16. 4 Nasihati dan mengajar. Iya. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ngana mesti awasi karena pediri. Kalau ajaran sesat, amin. Siapa mau suka amin? Ngana akan turut jadi sesat. Bukan Pak Ronald udah bilang, kita cuma pakai Alkitab. Kita tidak bilang toh, kalau orang begini, maka kita kan pakai ayat. 1 Korintus 15 ayat 33 supaya lebih banyak mengerti. 1 Korintus 15 Ayat 33. Ya, anak muda ini juga tahu kita. Jangan orang salah, karena banyak sekarang 15 ayat 3. banyak orang salah. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak Kebiasaan ya. yang baik. Jangan sesat. Sekarang cari orang lain lagi. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 supaya orang tidak mengantuk semua tutup. Supaya orang mengerti tentang firman. Jadi tidak pakai ini kita tidak pakai logika ya, kita khotbah cuma pakai ayat. Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Jadi hati-hati. 2 Yohanes itu 1. Apa dia bilang? Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa Jika seorang datang kepadamu, datang Papa Ronald, dan ia tidak membawa ajaran ini, tidak mengikuti ajaran firman, rasul, terus janganlah kamu menerima jangan kena terima dia di rumah, lebih keras. dan janganlah memberi salam. Jangan kena salam shalom, sonyanda, halo. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatannya. Siapa kasih salam pada dia ngana sama masuk. Kok ngana bilang amin, pas ngana sesat. Dengan yang khotbah ini jangan salah khotbah. Ya. Yakobus 3 ayat 1. Yang kalah Pak Ustadz Moni. Yakobus 3 ayat 1. Jadi yang orang khotbah ini jangan salah lagi. Nah ini kan orang belajar, bukan mau menekannya. Orang belajar, Pak Ronald belajar. 3 ayat 1, Yesus lebih tinggi dari Musa. Yakobus Sebab 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. iya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih Jangan berat. cepat-cepat jadi guru. Kalau kita salah menjelaskan, berarti kita akan berhadapan deh pengadilan Kristus. Kasihan, kita lebih dulu masuk neraka, kok ini Pak Iko. Pas pastor mau kuhaga, kok semua jadi jemaat baru di sana. Karena gara-gara pendeta sana, kok dia ada salah khotbah. Saya bilang sama, nggak ada ringan, mar kita yang berat. Nggak pas ngoni amin, kita bawa ajaran pakai otak sendiri, masuk neraka. Nah ini terakhir Jo. Kisah para Rasul 20 ayat 30. Kita enak pakai ayat supaya menjawab Jo. Dengar ayat, karena kalau kita semua jelaskan begini, semua salah menyimpang. Kisah para Rasul 20 ayat 30. Apa dia bilang? 20 ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri Bahkan di antara kamu sendiri, orang-orang ini akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Siapa itu Kris. Antikris bukan orang-orang siapa? Orang-orang Kristen yang so tahu, yang apa? Yang murtad suka keluar dari ajaran Tuhan. Satu ayat sudah. Terakhir kong tutup. Matius 18 ayat 7. Supaya itu tidak salah. Berikut hati-hati. Matius 18 ayat 7. Bagus catat-catat ini ayat. Matius 18 ayat 7. So nak mengantuk toh? 18 ayat 7.
celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Ah? Memang penyesatan. Penyesat itu ada, memang mesti ada. Tetapi Tetapi celakalah orang yang mengandalkan. no, kalau ngana baking mengadakan, ngana lebih soy. Yang Mulai saat ini sudah jauh-jauh mau torong bahot pak. Coba orang ciptakan surga di trompet keluarga. Baku-baku sayang, Amin. baku-baku baik, terserah biar mau dipasti Pak Pastor biar tuh kita bilang-bilang ulang. Haleluya. Karena orang lain ini mantan kurang ajar yang so bertobat. Kalau sekarang so nyanda, dulu oh pastor rupa betul-betul begitu ya. Orang itu memang orang pe baju lama dulu, tapi memang kalau hidup indah bersama Kristus, enak yang terbahot bah enak, menyampaikan Haleluya. enak, Amin. karena so berdamai. Supaya orang persiapkan diri sehingga orang ini senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nah, kita tutup di Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil, biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus yang kita muliakan, disembah dan agungkan. Shalom Alaikum Kristus Anesti, Kristus Anesti, Alitos Anesti.